Selamat siang, perkenalkan nama saya Karlina Fitri Hayati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 0392 2506 11. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN 01 Segonde di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS. Materi rantai makanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, oke. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Yang mungkin doa, silakan dilakukan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas silakan maju ke depan. Pesertanya silakan maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang aku absen dulu ya. Yang hadir silakan angkat tangannya. Elesta Septiani, Hadir, Rita Aurelia, hadir, Arjino Julio, Excel Joe. hadir. Ini kita belajar tentang rantai makanan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa tahu proses makan dan dimakannya. Kita semua makhluk hidup itu perlu makan tak? Betul. Iya. Agar dapat bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Makan, minum. Ya, makan, minum. Kan? Ada tak yang tak perlu minum? Gimana rasanya kalau kita tidak minum? Haus. Kalau kita tidak makan? Makan. Tahan tak kita tidak makan dan minum satu hari? Enggak. Siapa yang tahan di sini? Ada yang tahan? Tidak. Iya. Jadi kita sebagai manusia itu, sebagai makhluk hidup pasti perlu makan dan minum. Ya. Makan itu bukan hanya kita saja, tapi makhluk hidup lainnya juga. Apakah kita sebagai makhluk hidup ini tidak perlu atau tidak bergantung dengan makhluk hidup lainnya? Bergantung. Iya, kita sebagai makhluk hidup itu saling bergantung. Jadi, kita akan melakukan pembelajaran tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih yang terpikir dari kalian yang kalian pikirkan tentang makan dan dimakan? Apa sih gambarannya? Ada enggak? Tidak. Tidak. Karena ini pelajaran yang baru pertama kali kalian dengar, jadi saling ketergantungan, saling perlu makan
dan dimakan itu dari hewan tumbuhan. Kita perlu makan apa? Makan sayur. Sayur. Terus apa lagi? Nasi. Nasi itu dari apa? Ya, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi kita selain sayur, selain nasi, kita perlu makan apa juga? Lauk. Ya, lauk. Lauk itu dari apa? Dari hewan. Ya, lauk itu dari hewan. Jadi kita sebagai manusia ini makan tumbuhan, makan juga hewan. Ya. Terus Bu Guru ada video tentang rantai makanan. Kalian simak videonya ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Biji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivore, seperti anjing, ayam, dan manusia. Ya. Dari video tadi, kalian ada lihat hewan apa aja? Ular, kambing, sapi, kuda, apa lagi? Harimau, kucing. Ya. Dari hewan-hewan tersebut ada yang makan tumbuh-tumbuhan apa? Hewan apa yang makan tumbuh-tumbuhan? Makan rumput? Sapi, apa lagi? Kambing, kuda. Ada hewan yang daging? Ular makan apa? Tikus makan apa dia? Tikus makan tumbuhan. Iya, tikus itu makan tumbuhan apa? Yang dimakan tikus? Jagung, apa lagi? Padi, iya. Jadi hewan ini saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Misalnya di dekat sawah, kita kan ada padi nih. Terus tikus banyak makan padi. Sementara di situ tidak ada ular. Apa yang akan terjadi? Iya, tikusnya semakin banyak karena tidak ada yang memakannya. Tapi kalau misalnya di situ ada ular, ada
ada padi, mereka saling makan dan memakan. Jadi hewannya itu tidak semakin banyak, tikusnya tidak semakin banyak. Ular dimakan apa? Elang. Elang mati jadi apa? Jadi samurai, jadi jamur. Jamur itu nanti gunanya untuk apa? Dia pupuk bagi tanaman yang ada di sekitarnya, di sekitar hewan yang mati itu. Selanjutnya ada yang udah paham nggak sih apa yang rantai makanan tadi? Dari gambar yang tadi apa? Ayo. Rantai makanan merupakan proses apa? Proses makan dan dimakan. Di sini ada pengertiannya. Nah, ini. Lesta coba baca. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makanan dan di mana antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya, rantai makanan itu merupakan rangkaian proses ya dari makhluk hidup berdasarkan urutannya. Jadi makhluk hidup itu berurutan dia makan, dia tidak hanya memakan temannya, tapi dia ada juga yang makan tumbuhan. Misalnya dia hanya makan hewan sesama hewan, nanti hewan yang satunya makan apa? Kan habis mereka kan? Kalau tidak ada yang makan tumbuhan, nanti tumbuhannya semakin banyak. Misalnya kayak di dekat sawah, misalnya ada padi, ada rumput. Tikus itu dia pasti ada makan rumputnya juga. Kalau dia makan rumput, dia juga akan makan padinya. Di sini ada apa itu produsen? Coba Al baca. Makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ya, produsen itu merupakan makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup apa sih yang bisa membuat makanannya sendiri? Ada apa itu? Ada apa itu? Itu ada di gambarnya. Ada apa? Jerapah. Makhluk hidup. Ini. Ada apa ini? Rumput. Iya, rumput. Ini apa lagi? Pohon. Iya. Mereka ini kan buat makanannya dari mana? Dari apa sih tadi itu? Dari pupuk. Iya, dari bangkai hewan yang mati tadi kan. Jadi pengguna itulah makanan untuk mereka ini. Terus di sini ada apa sih konsumen? Coba Naila baca. Makhluk hidup yang tertentu ada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan. Ya, konsumen itu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Seperti hewan. Hewan bisa nggak dia buat makanannya sendiri? Tidak. Iya, dia itu bergantung dari tumbuhan. Yang selanjutnya manusia bisa nggak dia buat makanannya sendiri? Bisa. Dari mana? Manusia juga tidak bisa buat makanannya sendiri kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena tumbuh-tumbuhan dan hewan itu merupakan bahan utama kita sebagai manusia untuk membuat makanan. Nah, ini apa tadi? Dekomposer, disebut juga dengan pengurai. Coba Aurea baca. Manusia yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Ya, pengurai tadi merupakan makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan yang menjadi bangkai
yang busuk dia akan membuat nutrisinya ke dalam tanah untuk menjadi pupuk bagi tumbuhan yang ada di sekitarnya, di sekitar lingkungannya. Pernah kalian buang sampah? Sampah daun-daun? Kalau lama-lama dia jadi apa? Iya, busuk. Pernah nggak lihat di sekitarnya itu tanam rumputnya itu subur? Ya, di sekitar busuk-busukan sampah yang kita buang itu dia akan menjadi makanan untuk tumbuhan yang ada di sekitarnya. Itu juga dengan bangkai ya. Kalau dia busuk, dia akan membuat unsurnya nutrisi tanah itu semakin subur, sehingga apa yang ada di sekitarnya tumbuh-tumbuhan apapun itu akan menjadi subur, tumbuh subur. Selanjutnya di sini ada ini contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan ini yang berawal tadi dari produsen. Ya, ini produsen. Produsen ini tadi apa ini? Rumput atau tumbuhan. Ya, atau tumbuh-tumbuhan. Ini apa ini? Belalang. Belalang. Merupakan konsumen tingkat 1. Belalang makan rumput. Iya, makan rumput. Dia bukan makan kataknya ya. Tapi belalang ini dimakan oleh katak. Ya, katak ini disebut dengan konsumen tingkat 2. Atau biasa juga kita sebut kodok. Kan yang biasanya kan? Kodok, katak. Katak ini dimakan oleh apa ini? Ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Ya, konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 4. Elang mati jadi ya, jadi jamur atau biasa disebut dengan dekomposter. Selanjutnya, selain rantai makanan yang ada di sawah, yang ada di sawah, di sini juga ada di laut. Di laut juga ada proses makan dan dimakan. Kalau misalnya di laut tidak ada makanan, hewan-hewannya pasti kertas yang berburu bagikan. Udah itu nanti kalian presentasikan di depan. Presentasikan, sebutkan nama kalian, udah nama kelompok kalian. Udah itu kalian sebutkan nama kalian masing-masing, baru kalian presentasikan. Sebutkan hewan apa yang kalian gambar, ya. Ini kelompoknya Naila, ada sini Naila. Naila dan Aurel ada sini. Ini dia dibalik. Ini langsung balik sini. Iya, pokok. Nanti kalian gambar di kertas yang guru bagikan. Ya, tulis nama kalian. Tulis nama kalian. Di atas. Nama kelompok yang sini. Ya, nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Boleh maju ke depan. Nama ini ya? Belum. Nama-nama. Di depan ya.
model pertama. Kami sekarang rantai makanan ekosistem daratan. Ada rumput, produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Di sini ada rumput dimakan oleh cacing. Cacing dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular dan ular menjadi jamur. Di sini rumput sebagai produsen dimakan oleh cacing. Dimakan oleh cacing. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mereka tadi presentasinya tentang apa? Hewan apa? Hewan apa tadi? Hah? Hewan daratan. Ada hewan apa aja tadi tuh? Tuh, perhatikan gambarnya. Ada apa ini? Cacing. Cacing dimakan oleh ayam. Ayam dimakan ular. Ular mati jadi jadi jamur. Jadi kelompok 3 ini mempresentasikan tentang ekosistem daratan. Sudah paham? Sudah paham? Lagi ada soal. Sudah paham belum? Sudah. Sekarang tepuk tangan untuk yang kelompok 3. Kelompok 3 silakan duduk. Sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, harimau sebagai konsumen 3. Oleh serigala dimakan oleh harimau. Harimau menjadi pengurai. Dari kelompok 1 ini mereka mempresentasikan tentang hewan apa? Hutan. Ya, hewan hutan. Ada apa aja tadi? Ada hewan apa? Harimau. Harimau. Terus? Kambing. Kambing. Apa lagi? Serigala dimakan oleh harimau. Harimau mati jadi pengurai. Jadi kelompok 1 itu sama hewannya dengan yang kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ya. Kalau tidak ada, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini Bu Guru ada gambar. Bu Guru ada gambar. Nanti Bu Guru mau minta beberapa siswa boleh maju tempelkan gambar. Nah, ini ada gambar ya. Bu Guru minta Aurel maju untuk tempelkan yang disebut sebagai produsen. Ya, rumput merupakan produsen. Tikus ini sebagai konsumen. Udah paham belum tentang rantai makanan? Sudah. Ya. Di sini ada gambar rantai makanan yang ada di mana ini? Di daratan atau di sawah? Daratan. Sawah. Sawah. Daratan. Di mana? Sawah. Iya, di sawah. Karena dia ada apa ini? Ini apa? Padi. Iya, padi. Padi itu biasanya ada di sawah.
ataupun dekomposer. Ya, jamur ini makanan bagi tumbuhan. dia bagi tumbuh-tumbuhan. Ya. Untuk materi hari ini kalian sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham, Bu Guru mau kasih tes untuk memahami pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Bu Guru mau lihat sampai di mana kalian paham ya. Bu Guru kasih waktunya 15 menit. Ini kembali ke tempatnya masing-masing. Tugas ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh bekerjasama. Ditulis namanya di atas. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek, tidak boleh lihat punya kawannya. Ya, kalau yang enggak boleh tunjukkan. Ada yang mau ditanyakan tentang apa pelajaran kita hari ini? Tidak. Kalau gitu Bu Guru mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Rantai makanan itu ada produsen. Produsen itu siapa? Tumbuh-tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan atau rumput. Kalau konsumen? Hewan atau manusia. Iya, hewan atau manusia. Dekomposer itu apa? Iya, pengurai. Itu biasa juga dengan jamur atau bakteri. Pelajaran kita hari ini, apakah sudah menyenangkan atau belum? Kalau sudah, Bu Guru kasih PR untuk kalian. Besok kalian belajar di rumah tentang jaring-jaring makanan. Ya, kalian boleh cari di internet, boleh cari di buku. Ya. Sebelum pulang, kegiatan belajar kita tadi diawali dengan doa. Maka untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini juga kita akhiri dengan doa. Yang tadi kan dipimpin oleh semuanya berdiri.